Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2386206097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ejaan, yang kedua penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata, yang keempat singkatan dan akronim, dan yang kelima penulisan bilangan dan angka. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pengertian ejaan. Pengertian ejaan dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama segi khusus dan yang kedua segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata atau kalimat. Secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ejaan merupakan hal-hal mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu, juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Adapun materi yang kedua yaitu penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu yang pertama penulisan huruf besar dan yang kedua penulisan huruf miring. Lebih jelasnya dapat kita lihat atau akan kita bahas. Yang pertama, penulisan huruf besar atau biasa disebut dengan huruf kapital. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal. Di antaranya, adapun yang pertama digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Seperti misalnya dia menulis surat di kamar. Di situ terdapat dia, berarti huruf pertamanya adalah huruf D. Dan yang kedua digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, ayah bertanya, apakah mahasiswa sudah libur? Di situ ada tanda petik. Adapun yang ketiga, digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan nama kitab suci. Misalnya, Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Adapun yang keempat, digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Misalnya, Raja Goa adalah Sultan Hasanuddin. Adapun yang kelima, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti dengan nama orang. Pengganti nama orang tertentu, namun instansi dan nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Yusuf Kala memberi bantuan mobil. Adapun yang keenam, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Seperti misalnya Miftahul, itu nama depannya adalah M atau huruf awalnya adalah M. Sedangkan yang ketujuh, digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Adapun yang kedelapan, digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah lainnya. Misalnya, tahun Hijriah, ataupun bisa juga hari Jumat. Yang kesembilan, digunakan sebagai huruf pertama nama geografi unsur nama diri. Misalnya, Laut Jawa. Atau misal yang kedua, Jazirah Arab. Adapun yang ke-10, digunakan sebagai huruf pertama semua unsur nama negara.
lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi, kecuali terdapat kata penghubung. Misalnya, Republik Indonesia. Adapun yang ke-11 digunakan sebagai huruf pertama penunjuk kekerabatan atau sapaan dan pengacuan. Seperti misalnya, surat saudara sudah saya terima. Adapun yang ke-12 digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, surat Anda telah saya balas. Adapun yang ke-13 digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Seperti misalnya doktor, dia disingkat dengan DR. Adapun yang ke-14 digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta terdapat pada dokumen resmi. Seperti misal, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun yang ke-15 digunakan sebagai huruf pertama semua kata di dalam judul, makalah, surat kabar, dan karangan ilmiah lainnya, kecuali kata depan dan kata penghubung. Seperti misal, bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Adapun yang kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk yang pertama, huruf miring itu digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Adapun yang kedua, menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abjad adalah A. Adapun yang ketiga, menulis kata nama ilmiah atau ungkapan asing, misalnya, politik divided et impera pernah merajalela di Indonesia. Adapun yang ketiga, penulisan kata dalam penulisan kata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, dia teman baik saya. Ada juga kata turunan atau biasa disebut dengan kata berimbuhan. Adapun salah satu kaidah yang harus diikuti dalam penulisan kata turunan yaitu imbuhan semuanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, membaca, ketertiban, terdengar, dan memasak. Adapun yang selanjutnya ada kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda strip. Adapun salah satu contoh dari jenis kata ulang yaitu dwipurwa, yaitu pengulangan suku kata awal. Misalnya, laki menjadi lelaki. Adapun kata selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang menimbulkan kemungkinan salah baca saat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Seperti misalnya ibu, bapak, ataupun juga disebut misalnya pandang, dengar. Adapun kata selanjutnya ada kata ganti. Kata gantiku, mu, nya, dan kau. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, ku baca, ku pinjam, bukumu, tasmu, sepatunya.
Dan yang kedua, ada kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, jangan bermain di jalan. Adapun materi yang keempat yaitu adalah tentang singkatan dan akronim. Adapun singkatan adalah nama bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu kata atau lebih. Misalnya DLL, dia kepanjangannya adalah dan lain-lain. Dan bisa juga misalnya YTH, itu tuh kepanjangannya yang terhormat. Adapun akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Misalnya SIM, itu kepanjangannya surat izin mengemudi. Adapun pembahasan yang kelima yaitu penulisan bilangan dan angka. Dalam bahasa Indonesia ada dua macam angka yang lazim digunakan. Yang pertama, angka Arab yaitu 1, 2, 3, dan 4. Adapun yang kedua angka Romawi, yang satunya seperti ini, 2 seperti ini, 5 seperti ini. Lambang bilangan dengan huruf, dia ada berbagai macam. Yang pertama, bilangan utuh, misalnya 15. Yang kedua, bilangan pecahan yang ada pakai per, seperti misal 3/4, 1/4, 2/4. Yang ketiga, bilangan bertingkat, misalnya abad ke-2. Adapun yang keempat, kata bilang yang mendapat akhiran an, misalnya tahun 50-an, tahun 40-an. Adapun yang kelima, angka yang menyatakan bilangan bulat yang besar dapat dieja sebagai sebagian supaya mudah dibaca. Misalnya, sekolah itu baru mendapat bantuan 210 juta rupiah. Adapun yang keenam, lambang bilangan letaknya pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Kalau perlu, diupayakan supaya tidak diletakkan di awal kalimat dengan mengubah struktur kalimatnya dan maknanya sama. Misalnya, 25 siswa SMA tidak lulus. Itu tuh contoh yang benar, sedangkan contoh yang salah 55 siswa SMA 1 tidak lulus. Itu adalah termasuk contoh yang salah. Yang ketujuh, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali beberapa dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau pemaparan. Misalnya, Amir menonton pertunjukan itu selama 2 kali. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.